تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, di antara pembahasan yang selalu menarik hati kaum muslimin adalah tentang tanda-tanda akhir zaman, khususnya kabar gembira mengenai kemunculan seorang pemimpin besar dari umat ini, yang dikenal dengan sebutan Imam Mahdi. Beliau adalah seorang yang akan Allah utus untuk menegakkan keadilan, mempersatukan kaum muslimin, dan menghapus kezaliman yang merajalela di muka bumi. Namun, sebelum kemunculannya, Rasulullah telah menyampaikan banyak tanda dan isyarat yang akan mendahului kedatangan Imam Mahdi. Salah satu yang paling masyhur adalah berita tentang pasukan Panji Hitam yang akan datang dari arah timur, membawa kekuatan yang besar, dan menegakkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Mengapa pembahasan ini penting? Karena sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk selalu waspada, memperbanyak ilmu, dan memahami petunjuk Rasulullah, agar tidak mudah tertipu oleh fitnah. Apalagi di akhir zaman, akan banyak orang yang mengaku sebagai pemimpin, bahkan mengaku sebagai Al-Mahdi, namun semua itu hanyalah tipuan belaka. Maka, mengenali tanda-tanda yang syahih adalah sebuah kewajiban. Dalam video ini, kita akan membahas secara khusus tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi yang berkaitan dengan pasukan Panji Hitam. Kita akan menelusuri riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat, serta pandangan para ulama tentang maknanya. Semoga pembahasan ini bisa menambah keyakinan kita, sekaligus mempertebal iman, bahwa janji Allah pasti benar, dan pertolongan Allah akan datang di saat yang paling dibutuhkan. Maka, mari kita mulai perjalanan sejarah ini dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datangnya Imam Mahdi, Rasulullah telah menggambarkan keadaan dunia yang penuh dengan fitnah dan kekacauan. Dalam banyak hadis, Nabi mengabarkan bahwa umat manusia akan mengalami masa-masa kelam, di mana kezaliman merajalela, peperangan tidak pernah berhenti, dan manusia dipenuhi dengan ketamakan serta perebutan kekuasaan. Bayangkan, sebuah dunia di mana darah menjadi sangat murah, nyawa manusia seolah tidak berharga. Perang saudara, perebutan wilayah, bahkan pembantaian massal terjadi di berbagai negeri. Rasulullah bersabda bahwa menjelang akhir zaman akan muncul banyak fitnah, sampai seseorang tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Yang membunuh tidak tahu untuk apa ia membunuh, dan yang terbunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh. Keadaan ini semakin jelas terlihat di kawasan Timur Tengah, khususnya di negeri Syam, Irak, dan Hijaz. Di sana, akan terjadi perebutan kekuasaan, munculnya penguasa-penguasa zalim, dan konflik yang seakan tidak ada ujungnya. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana peperangan di Suriah, Irak, Yaman, dan berbagai wilayah lain telah mengoyak persatuan umat Islam. Di tengah kekacauan ini, muncul pula fitnah besar berupa tokoh-tokoh yang mengaku sebagai penyelamat, bahkan ada yang berani mengaku sebagai Imam Mahdi. Padahal Rasulullah telah memperingatkan, bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi yang sejati, akan ada banyak pendusta yang mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Inilah yang membuat umat Islam harus berhati-hati, tidak mudah percaya, dan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang syahih. Fitnah akhir zaman bukan hanya berbentuk peperangan fisik, tetapi juga fitnah pemikiran, media, dan perpecahan umat. Banyak orang yang terpedaya oleh ideologi sesat, gerakan yang mengatasnamakan Islam, atau berita bohong yang memecah belah persaudaraan. Semua ini merupakan bagian dari tanda-tanda besar yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai pertanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Maka, sahabat sekalian, keadaan dunia yang penuh fitnah dan kezaliman ini bukanlah sekadar peristiwa biasa. Semua telah Allah takdirkan sebagai bagian dari jalan menuju datangnya seorang pemimpin yang adil, yaitu Imam Mahdi. Dari kegelapan inilah cahaya pertolongan Allah akan muncul, dan dari kekacauan inilah sebuah kemenangan besar akan lahir. Di antara tanda-tanda besar menjelang kedatangan Imam Mahdi adalah munculnya sebuah pasukan yang digambarkan oleh Rasulullah dengan ciri khas yang sangat jelas. Mereka membawa panji-panji berwarna hitam. Pasukan ini akan datang dari arah timur,
tepatnya dari daerah yang dahulu dikenal dengan nama Khurasan, wilayah yang saat ini meliputi sebagian Iran, Afghanistan, hingga Asia Tengah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Apabila kalian melihat panji-panji hitam keluar dari arah Khurasan, maka datangilah mereka, karena di antara mereka ada Khalifah Allah, yaitu Al-Mahdi." Hadis ini menjadi isyarat bahwa pasukan Panji Hitam adalah pasukan yang akan berperan penting dalam menyambut Imam Mahdi dan menegakkan kebenaran di bumi. Mereka digambarkan sebagai pasukan yang kuat, tegas, dan pantang mundur. Tidak ada kekuatan dunia yang mampu menghentikan langkah mereka, sampai akhirnya mereka tiba di Makkah untuk mendukung Imam Mahdi. Namun sahabat sekalian, perlu kita pahami bahwa panji hitam yang dimaksud dalam hadis bukanlah sekadar kain berwarna hitam yang bisa dibuat oleh siapa saja. Simbol ini memiliki makna spiritual dan historis yang dalam. Panji hitam pernah digunakan dalam sejarah Islam, terutama pada masa Bani Abbasiyah, sebagai simbol perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Karena itu, munculnya pasukan panji hitam bukan sekadar tanda fisik, melainkan sebuah gerakan besar yang Allah siapkan untuk membersihkan bumi dari kezaliman. Mereka adalah pasukan yang dipilih Allah, terdiri dari orang-orang yang beriman, ikhlas, dan siap berkorban demi tegaknya kebenaran. Namun, kita juga harus berhati-hati. Dalam perjalanan sejarah, ada banyak kelompok yang mencoba menggunakan simbol panji hitam untuk mengklaim diri mereka sebagai pasukan akhir zaman. Padahal, tidak semua bendera hitam yang dikibarkan di berbagai belahan dunia merupakan pasukan yang dimaksud oleh Rasulullah. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menilai dan selalu merujuk kepada penjelasan ulama. Satu hal yang pasti, kemunculan pasukan panji hitam adalah kabar gembira bagi umat Islam. Pasukan ini akan menjadi pendukung setia Imam Mahdi, dan menjadi awal dari sebuah kemenangan besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menyingkirkan para penguasa zalim, menyatukan barisan kaum muslimin, dan membuka jalan bagi tegaknya kembali keadilan di muka bumi. Setelah fitnah memenuhi bumi dan pasukan panji hitam muncul dari arah timur, tibalah saatnya seorang pemimpin besar yang dinanti-nanti umat Islam akan menampakkan dirinya, yaitu Imam Mahdi. Beliau adalah sosok yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah, seorang pemimpin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Dalam hadis yang syahih, Rasulullah bersabda, "Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa Imam Mahdi bukanlah sembarang tokoh, melainkan seseorang yang benar-benar berasal dari garis keturunan Rasulullah, melalui jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi Muhammad. Nama beliau pun disebutkan akan mirip dengan nama Nabi, yakni Muhammad bin Abdullah. Dengan ciri-ciri fisik yang disebutkan dalam beberapa riwayat, Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang laki-laki berkulit cerah, berhidung mancung, dengan dahi yang lebar. Allah akan memperbaikinya dalam sekejap malam, sehingga ia menjadi pemimpin yang bijak, adil, dan dicintai umat. Namun, yang menarik adalah cara kemunculannya. Imam Mahdi tidak akan muncul dengan mengaku-aku atau menampakkan diri sebagai seorang pemimpin besar. Justru beliau pada awalnya enggan untuk menanggung beban kepemimpinan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kaum muslimin akan membayat Imam Mahdi di hadapan Ka'bah, tepatnya di Makkah, meski beliau awalnya menolak. Tetapi Allah telah menetapkan takdir baginya sebagai pemimpin akhir zaman. Momen bayat di depan Ka'bah ini menjadi peristiwa penting, karena dari situlah kepemimpinan Imam Mahdi dimulai. Bayangkan, di tengah fitnah yang merajalela, seorang pemimpin dari keturunan Rasulullah akhirnya diangkat dengan penuh keridhaan Allah. Beliau akan menegakkan sunnah, mempersatukan umat Islam yang tercerai-berai, serta menghapuskan segala bentuk penindasan. Kedatangan Imam Mahdi bukan sekadar kabar gembira, tetapi juga peringatan bagi kita semua. Sebab, beliau muncul di masa-masa penuh fitnah dan kehancuran. Hanya mereka yang teguh dalam iman, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan benar, yang akan mengenali dan mengikuti Imam Mahdi dengan tulus. Sahabat sekalian, di titik inilah cahaya pertolongan Allah mulai tampak jelas. Seorang pemimpin yang dijanjikan telah hadir, dan seluruh pasukan yang setia, termasuk pasukan Panji Hitam dari arah timur, akan bersatu di bawah kepemimpinannya. Dari Makkah,
sebuah gerakan besar akan lahir, yang kelak akan mengguncang dunia dan membuka jalan bagi datangnya kemenangan Islam yang sejati. Setelah Imam Mahdi dibayat di depan Ka'bah, perjalanan besar menuju kebangkitan Islam pun dimulai. Pada saat itu, pasukan yang telah lama disebut-sebut dalam hadis Nabi, yaitu pasukan Panji Hitam, bergerak menuju Makkah. Mereka datang dari arah timur, melewati berbagai rintangan, dengan tujuan utama untuk menyerahkan dukungan penuh kepada Imam Mahdi. Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat, akan keluar pasukan dari arah timur membawa panji-panji hitam, lalu mereka akan membayat seorang laki-laki bernama Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa pasukan Panji Hitam memiliki misi suci. Mereka bukanlah pasukan biasa yang mengejar kekuasaan duniawi, melainkan pasukan pilihan Allah untuk menjadi pendukung utama Imam Mahdi. Bayangkan, sahabat sekalian, pertemuan itu bukan sekadar pertemuan pemimpin dan tentaranya. Itu adalah momen sejarah yang telah Allah takdirkan sejak berabad-abad lalu. Imam Mahdi, seorang pemimpin yang dijanjikan dari keturunan Rasulullah, akhirnya dipertemukan dengan pasukan yang penuh keberanian, disiplin, dan keteguhan iman. Bersama-sama, mereka akan menegakkan panji Islam di atas muka bumi. Pasukan Panji Hitam dikenal sebagai pasukan yang tidak pernah gentar menghadapi lawan. Mereka maju dengan keyakinan bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan fisabilillah. Ketika mereka bersatu dengan Imam Mahdi, kekuatan itu semakin tak tergoyahkan. Dari Makkah, mereka akan bergerak ke berbagai penjuru, menyingkirkan para penguasa zalim, dan menegakkan kembali keadilan yang selama ini hilang. Pertemuan Imam Mahdi dengan pasukan Panji Hitam juga menjadi tanda awal kemenangan besar umat Islam. Setelah masa panjang penuh fitnah, pertumpahan darah, dan kehancuran, kini datang harapan baru. Panji-panji hitam yang dahulu hanya isyarat dalam hadis Nabi, kini benar-benar berkibar di bawah kepemimpinan seorang imam yang adil dan mulia. Dan disinilah, sahabat sekalian, awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah wajah dunia. Imam Mahdi bersama pasukan Panji Hitam akan membuka jalan bagi turunnya Nabi Isa, alaihi salam, yang kelak akan bergabung bersama mereka untuk menumpas Dajjal, musuh terbesar umat manusia di akhir zaman. Semua ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji bahwa meskipun dunia dipenuhi kezaliman, selalu ada cahaya di ujung kegelapan. Janji bahwa meskipun fitnah merajalela, selalu ada pemimpin yang Allah utus untuk membawa kembali umat kepada kebenaran. Dan janji itu akan terwujud melalui Imam Mahdi dan pasukan Panji Hitam yang setia mendampinginya.